اللهم ارحمنا بالقرآن. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Baik, para ahlul Quran, para talibul ilmi, para pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Apa yang sudah kita ambil kemarin, Dik? 3 hal. Keutamaan membaca Al-Quran dan keutamaan para penghafal Al-Quran. Yang pertama apa? Allah cukupkan dunia dan akhiratnya. Yang kedua apa? Allah tinggikan derajatnya. Dan Allah sebutkan sebaik-baik manusia. Yang ketiga apa? Allah berikan hadiah kepada kedua orang tuanya, mahkota di surganya nanti. Jadi Allah berikan kemuliaan di akhirat khusus untuk para penghafal Quran. Nah, banyak lain-lain lagi, tapi hanya itu saja. 3 hal dulu, kalau itu kita pegang cukup. Nah, baik. Sekarang kita masuk faslun fi adabil muta'allim. Pembahasan baru, adab-adab murid. Adab-adab murid. Adab-adab murid yang berguru mau belajar Al-Quran. Nah, adab ini penting kita pelajari. Adab itu bagaikan tanahnya ilmu. Adab itu buahnya ilmu. Adab di atas ilmu. Penting tak adab? Penting. Kalau ada orang yang berilmu tinggi sekali, adabnya tidak ada, berarti apa? Ilmunya tidak berbuah. Ada orang tinggi sekali ilmunya, akhlaknya tidak ada, adabnya tidak ada. Ada orang yang biasa-biasa saja ilmunya, akhlaknya baik sekali. Siapa yang didahulukan? Orang yang akhlaknya baik. Di dalam ilmu, di dalam menghafal Quran butuh adab. Apa yang pertama? Coba tengok. Jami'un ma dzakarnahu min adabil muallimi fi nafsihi adabul muta'allim. Ini enggak apa-apa, dengar aja dulu. Apa yang sudah kami sebutkan, adab seorang guru secara umum, begitu juga adab seorang murid. Nah, kita tengok sekarang. Nanti kalau adab seorang guru kita kaji sama guru. Nah, ini sama murid-murid. Ya kan? Kita tengok dulu adab muridnya apa saja. Wa min adabihi, adapun adab-adabnya, ay yajtanibal asbab asyaghilata 'anit tahsini illa sababan la budda minhu lil hajah. Apa maknanya? Yang pertama adabnya, seorang murid itu harus menghindari, perhatikan nih, harus menghindari segala sesuatu, apapun itu. Segala sesuatu, segala sebab, boleh juga, yang membuat dia lalai dari menuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu, seorang pencari ilmu
harus menghindari segala sesuatu yang membuat dia lalai dalam mencari ilmu. Itu aja cukup catatnya di situ. Bagaimana mafhumnya, bagaimana syarahnya? Coba dengar baik-baik. Apa poinnya tadi? Yang pertama, seorang murid harus menghindari segala sesuatu yang membuat dia lalai dalam mencari ilmu. Contohnya, bagaimana contohnya? Main game. Nah, main game itu besar kali, boleh juga. Main game. Bisa tak main game digabung dengan ilmu? Enggak. Gimana bisa main game digabung dengan ilmu? Main game itu butuh fokus. Kalau tak fokus kalah. Ya kan? Ilmu juga menghafal Quran butuh fokus. Tapi orang yang cerdas itu memanfaatkan fokusnya, memanfaatkan waktunya, yang waktu itu nanti akan bisa bermanfaat ke depan lagi untuk dirinya dan orang lain. Itu. Ya kan? Kalau orang yang dia tidak menghargai waktu, orang yang tidak menghargai waktu itu gimana? Dia punya waktu banyak kosong, tapi dia manfaatkan apa? Dia tidur, lalai, ketawa-ketawa, main papasan peci, buka lagi, tutup lagi. Apa manfaatnya? Kawannya yang tahu ini duduk di ujung sana ngafal. Ini dapat 2 ayat, ini buka peci, tutup peci, buka peci, tutup peci. Hal yang seperti itu, buka peci, tutup peci, mainin pulpen sampai isya. Ya kan? Hal-hal yang seperti kalau main game tu nampak sekali. Semua orang tahu tu buat lalai. Ni yang tak sadar kita. Tak sadar kita. Tengok jam, tarik. Tengok lagi jam, tarik. Ilmu lewat terus sama guru tu. Sampai segitu dihindari dek. Kalau mau menghafal Quran itu bagus. Kalau bukan hafal Quran aja, kalau mau ilmu, terutama ilmu agama. Ilmu, terutama ilmu agama, apapun ilmunya. Kalau kita tidak fokus, kalau kita tidak betul-betul ambil, itu aja yang kita fokuskan. Tahu fokus kan? Satu titik aja. Itu aja yang kita fokuskan. Maka tidak akan sampai kepada namanya mutqin. Tidak akan sampai kepada namanya malakah. Apa itu malakah? Spontanitas dalam ilmu. Spontan aja dia. Jadi yang pertama apa? Ayyajtanibal asbab asyaghila 'ani tahsili illa, kecuali dia menghindari segala sesuatu yang tak penting. Bahkan ulama-ulama dulu tu, Imam Nawawi pengarang kitab ni, beliau tu kalau dah nulis malam hari lupa makan, diantar saudaranya makan. Ada guru kami, Syekh Ayub, orang Jazair beliau, Al-Jazairi. Saya bermulazamah sama beliau di Saha Aceh dulu. Beliau itu dengan ilmu aja, membaca, setelah itu mensyarah ke banyak murid-murid orang dari Azhar, syarah, baca. Pas lagi ujian, kita semua tak ada darus, tak ada duduk-duduk begini halaqah, tak fokus sama ujian di Azhar. Tapi guru itu lalai buka kitab baca dibanding sama kita. Beliau tetap jaga kondisinya, tetap sama ilmu, tak mau sibuk sama yang lain. Tak mau pergi ke sana main, tak. Saya tengoklah, oh begini akhlak orang menuntut ilmu tu. Pas kita baca ni, oh betul rupanya ada dituliskan. Ya kan? Kan kita baca ni kan bukan tulisan sembarang ni. Ulama yang tulis kitab kuning ni. Ya kan?
Yang pertama dibilang apa? Jangan sekali-kali orang yang lagi menuntut ilmu tu lalai, apalagi pegang HP. Sebenarnya orang menuntut ilmu tu, mencari ilmu, tidak boleh dikatakan HP-nya harus dikumpulkan. Tidak. Dia sendiri tinggalin di rumah. Orang penuntut ilmu tu yang tinggalin ke rumah. Tak perlu dibilang ustaz, ni kalau dapat HP-nya nanti dibanting. Tak perlu. Di sini tak perlu begitu. Kenapa? Murid kita sadar bahwasanya murid-murid di sini sedang menuntut ilmu dan sudah disampaikan syarat pertama, adab pertama seorang yang menuntut ilmu itu tidak boleh sibuk dengan yang lain kecuali ilmu. Nah, itu yang pertama. Apa yang kedua? Wa yanbaghi an yutahhira qalbahu minal adnasi liyasluha liqabulil Qur'ani wa hifdhihi wa istismarihi. Harus juga ya, seorang yang mau belajar Quran itu membersihkan hatinya. Bagaimana cara membersihkan hatinya? Supaya apa? Supaya Quran itu bisa masuk, hafalan itu bisa duduk di hatinya tenang. Karena Quran itu suci, tidak mau dia dekat-dekat yang kotor. Bagaimana cara membersihkan hatinya itu? Yang pertama sekali, patuh, istiqomah, patuh sama Allah. Jaga perintah Allah. Contohnya apa? Salat 5 waktu tepat waktu di masjid. Apalagi contohnya? Ketika diajarkan oleh guru, jangan ada niat mengejek. Ketika kita sudah bisa sedikit, jangan ada niat melihat kawan yang enggak bisa, kita merasa paling hebat. Kalau yang kita sudah yang agak lemah sedikit menengok kawan yang hebat, jangan putus asa. Kalau guru kita menegur, ingat bahwasanya yang ditegur itu untuk kita. Jadi tidak cukup Quran itu hanya dihafal 30 kali diulang, 40 kali diulang, tidak cukup. Kenapa? Quran itu posisinya di hati. Maka hatinya harus kita jaga. Apalagi contohnya menjaga hati, jangan ganggu kawan. Jangan ganggu kawan. Kok tahu Ustaz ganggu kawan? Macam saya anak pesantren, tahu saya. Diganggunya kawan tu, disimpannya satu selop. Bercarilah selop tu, nanti ketawa dia. Boleh begitu. Bahkan selop kawan kita kalau kotor, kalau orang yang mau diambilnya, dibersihkannya selop kawannya. Dibersihkannya selop kawannya. Ditanya, kenapa kamu bersihkan? Supaya kawan saya tersenyum. Kalau kawan saya tersenyum, nanti mungkin Allah bukakan pintu hati saya, bisa lancar hafal Quran. Itu salah satu cara menjaga hati. Dapat ya? Oh, ada nanti dikirim bingkisan dari orang tua. Misalkan, Ustaz juga sering dulu datang dari kampung bingkisan. Panggil kawan itu. Potong sikit-sikit. Makan sikit-sikit. Nanti kalian udah besar deh, teringat potongan-potongan kue kecil itu teringat. Oh ya Allah, kawan dulu menghafal sama-sama, sekarang sudah jadi satu, sudah jadi imam Masjid Istiqlal, satu imam Masjid Baitur Rahman, satu di, hebat-hebat semua. Siapa yang mengingatkan? Potongan roti kecil itu. Asasnya apa? Dasarnya apa? Mau menjaga hati Qur'annya supaya lancar.
Orang lain akan senang sama kita, sejuk hatinya sama kita, didoakannya kita, terbuka hati kita, Allah bukakan hati kita, kita menghafal sekali hafal lengket. Kenapa hatinya bersih? Ya, apa poin yang pertama tadi? Fokus, ya, fokus, tidak boleh tidak boleh lalai dengan sesuatu kecuali ilmu. Yang kedua apa? Harus bersih hatinya. Harus bersih hatinya. Faqad sahha 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau dah bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kita bilang? Sallallahu alaihi wasallam. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya qalb. Kata Rasulullah, ada di dalam jasad manusia itu, unik sekali manusia ni. Ada di dalam jasad manusia itu, kalau segumpal darah ini baik, maka baik yang lain. Tapi kalau segumpal darah ini jelek, kotor, maka kotor yang lain. Apa dia? Wahuwal qalb, wahiyal qalb, hati. Makanya dikatakan Imam Ghazali mengatakan apa? Hati itu bagaikan raja di dalam diri kita. Tangan kita, mata kita, semuanya itu khadimnya untuk hati, pembantu hati, rakyatnya hati, tunduk sama hati semua. Coba bayangkan kalau hati manusia yang rajanya ini diisi dengan Quran, diisi dengan akhlak Quran, diisi dengan cara berfikir Quran. Ya kan? Cara berfikir Quran itu cara yang salim, yang benar, yang Allah langsung mengarahkan. Coba begitu. Mulia tak? Wajar saja ahlul Quran itu ahlullah. Ya kan? Tapi ingat, kita di sini pemula, kita di sini baru memulai. Kalau betul kita memulai, maka sampailah pada jalannya. Contoh, kalian keluar dari rumah, betul arah menuju ke masjid. Pertama kalau betul, sampai mana? Sampai. Tapi kalau pertama ni tak dengar rambu-rambu, sampai dia? Tak. Nanti kalau sudah di tengah, baru dengar, payah balik lagi ke awal, mulai lagi dari awal ke jalan. Rugi tak? Rugi. Tapi kalau di awal, kata ustaz, shot saya belum pas, berarti dilatih 20 kali lagi. Ustaz itu memang luar biasa, capek saya dibuatnya. Itu kan nak menjaga hatinya tu. Tapi kalau bilang kata Ustaz 20 kali, tak apa-apa, saya ulang. Yang penting saya betul, besok pagi Ustaz waktu dengar saya, simak hafalan saya, Ustaz senang. Bukan senangnya Ustaz itu, kalau senangnya guru didoakannya, Allah buka lagi ilmu sama kita. Karena ilmu itu bukan punya Ustaz, Allah titipkan di lisan Ustaz. Punya siapa? Punya Allah. Paham ya? Itu yang kedua. Maka dibilang apa? Wa qad ahsanal qail biqaulihi yutayyibul qalb lil ilmi kama tutayyibul ardu lizira'ah. Nah, bagaimana hati itu bersih, harus bersih untuk ilmu, seumpama tanah harus bersih, harus bagus untuk tanaman. Ilmu itu seperti tanaman. Hati itu tanah
tanahnya. Kalau subur tanah itu, bagus tanamannya? Bagus. Tapi kalau tanamannya, kalau tanahnya tandus, cantik tanamannya, bagus tanamannya? Tidak. Begitulah hati orang. Kalau buruk hatinya, tidak bagus dia jaga hatinya, maka tidak baik ilmu itu masuk ke hatinya. Faham adik-adik sekalian? Satu lagi. Apa? Wa yanbaghi an yatawadha'a li muallimihi wa yata'addabu ma'ahu wa in kana asgharu minhu sinna. Harus juga seorang yang menuntut ilmu itu tawadhu, patuh, merendahkan hatinya kepada gurunya. Wa yata'addabu ma'ahu, dan beradab kepada gurunya. Contoh beradab kepada gurunya bagaimana? Ketika datang gurunya itu, apakah mesti salam cium tangan jatuh ni? Enggak. Salam baik-baik. Tanyakan gimana, Ustaz, saya boleh mengambil ilmu. Waktu duduk sama Ustaz di halaqah, bagaimana pas duduk itu jangan membuat sesuatu yang enggak nyaman mata Ustaz tengok. Contoh duduk, bukan mesti begini kayak robot, enggak. Duduk boleh kan, enggak apa-apa. Tapi pas ditengok seperti itu, nyaman enggak hati gurunya? Enggak. Tapi tidak dibilangnya main-main hati, lempar-lempar. Jangan. Dia bilang, oh itu kan anak taman SD, itu kan anak taman. Oh sampai kapan begitu? Kenapa dia tamat SD? Yang penting paham tak apa yang Ustaz bilang? Paham kan? Tinggal diterapkan. Muhammad Al-Fatih 21 tahun dah buka Eropa tu, Andalusia tu dilepaskan. 21 tak salah saya umur berapa? Muda belia. Ya kan? Kita 12 tahun, 15 tahun lah udah bisa diskusi kita. Ada anak TK lagi. Ya kan? Jadi jaga adab kepada gurunya. Bagaimana caranya? Contoh di dalam halaqah, dengarkan apa yang guru bilang. Cari ilmu, mau berguru, tanya ilmu itu sama guru dengan nada yang baik. Ustaz, saya mau bertanya, apa udah betul saya ucapkan ni Ustaz? Ihdinas siratal mustaqim. Apa dah betul Ustaz? Alhamdulillah. Ini salahnya di sini nak. Nanti diulang ya 20 kali. Baik Ustaz. Duduk baik-baik di segi tu, di ujung apa tu, diulang terus 20 kali. Adab dia. Salah satu adab dia sama ustaznya apa? Dia dengar omongan ustaznya baik-baik. Capek tu dia, tak apa-apa. Setahun, 2 tahun kalian capek. 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun. Tapi yang 6 tahun ke depan itulah yang kalian ingat sampai anak cucu, sampai wafat. Kenapa? Inilah waktu umat sekalian menempa ilmu. Jangan disia-siakan nak ya. Ya. Wa in kana asgharu minhu sinnan, walaupun gurunya itu lebih kecil umurnya dari dia, lebih muda. Ini lebih luas lagi nanti syarahnya. Banyak dulu tu orang berguru, ya, orang berguru tu dah tua-tua, bergurunya sama anak muda. Pas tahu dia gurunya itu lebih muda sama dia, tidak mau lagi dia berguru. Oh, tak boleh begitu, itu jelek sekali. Tak boleh kita begitu ya. Bagaimanapun guru kita itu, kalau dia sudah kita niatkan menjadi guru dan betul ada keilmuannya, ambil baik-baik. Seperti Nabi Musa datang kepada Nabi Khidir.
Khidir datang baik-baik, tanya sambil Nabi Khidir. InsyaAllah Ustaz-Ustaz di sini, Ustaz-Ustaz semuanya guru-guru Qur'annya baik-baik. Semua guru-guru Qur'annya belajar dulu. Dibimbing sama Syekh langsung. Ya. Wa yatawadha'u lil 'ilmi fa bi tawadhu'ihi yudrik. Dia juga harus menghargai ilmu. Mana salah satu contoh menghargai ilmu deh? Dicatat ilmu itu. Mana salah satu contoh menghargai ilmu? Didengarkan ilmu baik-baik. Capek memang. Waktu kita berguru tu capek, duduk, penat, tahan. Sampai Allah kasih di hati kita itu senang dengar ilmu. Sama juga orang main game pertama, mana bisa langsung? Bisa? Pasti kalah selalu dia. Pasti kesal juga. Pas kalah tu kesal dia. Kalah lagi, main lagi, kalah lagi. Sampai dia yang paling tinggi. Na'udzubillah, saya tak pernah main ya. Tak tahu saya. Hal-hal seperti itu. Begitu juga dengan ilmu. Okey, baik. Kita ambil kesimpulan. Kita ambil kesimpulan. Adab yang pertama, seorang murid tidak boleh menyibukkan diri selain daripada ilmu. Bahasanya yang sudah tertulis tadi, tulis tak apa-apa. Apa yang ditulis tadi ya. Maknanya sama. Yang kedua, seorang murid harus menjaga hatinya selalu bersih. Bagaimana caranya? Jangan mengganggu. Contohnya jangan mengganggu kawan. Contoh yang lain-lain ya. Yang ketiga, seorang murid harus menjaga etika adabnya dengan gurunya. Itu dulu kita ambil malam ini. InsyaAllah pada malam selanjutnya kita lanjutkan kepada fasal yang selanjutnya ya. Barakallahu fikum wa fina jami'an. Ada pertanyaan? Adik-adik semua? Coba siapa yang mau mengulang 3 poin hari ini? Tunjuk tangan. Fardul kifayah. Fardul kifayah paham kan? Yo, siapa yang akhwat boleh juga, bisa? Dengan bahasa sendiri, tidak perlu dihafal. Maknanya yang penting sampai. 3 emas yang kita ambil pada hari ini. 3 mutiaranya apa? Coba. Saya ulang lagi ya. Yang pertama, harus fokus dengan ilmu, tidak boleh lalai dengan yang lain. Boleh. Yang kedua, harus bersih hati. Boleh. Yang ketiga, harus beradab pada guru. Boleh gitu. Siapa? Yuk berdiri dek. Siapa namanya? Yanis. Danis. Barakallahu fikum Danis. Fatahallahu lakum futuhal arifin. Bagaimana? Pertama, kita harus fokus ilmu, Ustaz. Fokus menuntut ilmu. Okey. Kedua, membersihkan hati. Ketiga, menjaga adab. Alhamdulillah. Menjaga adab kepada siapa? Kepada guru dulu. Nanti baru kepada seluruhnya teman macam. Barakallahu fikum. Sebenarnya Danis ya. Adik Danis, sudah selesai kita hari ini. InsyaAllah nanti kita lanjutkan ke depan. Saya mau untuk besok dari akhwat ya. Jangan fardu kifayahnya diambil ikhwan aja, akhwat juga ya. Baik. Ada pertanyaan? Yakfi ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.